sampai sekarang yang akhirnya jadi perdebatan perdebatan baru di ekofeminisme yang lagi ngetren itu. Ini si Toru sama Mbak Christian. Brigita kayaknya tuh. Oke, Mbak Brigita dulu. Si Toru nanti dulu ya. Ini feminisme nih ngomongnya. Jadi laki-laki dalam tanda kutip mengalah. Apa benar mengalah atau kalah ya? Gini, aku sama dengan bukan sama. Aku menanggapi yang Oni tadi. Kalau ekofeminisme itu kenapa lahir? Kan nggak ada patriarkisme. Kalau menurut aku tidak harus semuanya menjadi sebuah dikotomi. Karena kadang pengetahuan itu kan tidak harus lahir dari sebuah dikotomi, tapi dari temuan empiris, pengalaman-pengalaman. Nah, kalau bagiku ya wajar aja sih ada ekofeminisme ketika muncul sebuah kesadaran bahwa ya tadi yang penghidupan itu ada di dalam tanda kutip di tangan perempuan dan sebagainya gitu. Itu satu sih pendapatku. Kemudian yang kedua, kalau yang nature yang dimaksud LGBT itu berarti mereka sudah memperluas perspektifnya ya, bahwa ekologi itu bukan hanya apa hal-hal lain di luar manusia, tetapi manusia sendiri adalah bagian dari alam, dan di dalam manusia itu ada yang bentuk-bentuk LGBT itu. Jadi rasanya aku bisa menerima itu. Lalu yang ketiga, gini, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ketika ada Dewi Sri itu Ponda sebenarnya sudah dari lama itu ada ya, tapi kenapa Bunda tadi mengatakan nih asalnya dari India, aku juga nggak ngerti, aku nggak paham yang itu. Tetapi kalau di Indonesia sendiri gerakan-gerakan yang lingkungan itu kan banyak muncul dari masyarakat adat, dari masyarakat pedesaan ketika mereka tergilas atau tertekan oleh pembangunan yang kemudian merusak lahan yang tadi dibilang agraria atau apa, itu kan terkait dengan lahan mereka diambil. Nah itu kan mulailah terancam pangannya, dan ketika itu perlahan sekali baru muncul perempuan itu bisa di depan. Itu tidak lepas dari budaya patriarki yang ada di Indonesia. Karena kayak di sekarang yang sangat maju menurut aku adalah kendeng, itu sangat sangat menonjol ya, feminisme ini ya, gerakan feminisnya di sana, karena selalu ibu-ibu kendeng yang maju, dan juga di berbagai ini adat gitu, masyarakat adat mulai perempuan-perempuannya maju. Yang saya ingin tanyakan pada Ponda, bisa nggak sih dijelaskan lebih ini gerakan yang India itu kapan gitu loh? Kalau di Indonesia sih sejauh yang aku tahu itu memang malah baru-baru ini gitu, ketika ekologi itu pembangunan itu menjadi sangat masif. Bahkan Soeharto aja, ketika Soeharto masih jarang ibu-ibu maju di depan gitu. Oh ya, tentang yang Oni tadi, sebentar, kenapa keluar ekofeminisme? Kalau pendapatku aku nggak tahu nih, Honda mungkin bisa sharing juga. Karena memang ekologi itu pembahasannya bukan hanya dari tidak ada patriarkinya, tapi hanya benar Oni tadi, aku juga sepakat, hanya dari saintis, dan itu tidak ada warna patriarki atau apa, tapi pendekatannya itu benar-benar hanya sains gitu, dan mereka tidak memberi makna lebih dalam lagi kepada lingkungan atau nature. Mungkin itu penjelasan yang India dan waktu itu kali, Honda ya. Makasih. Mau ditanggapi dulu sama Honda? Oke, aku tanggapin dulu ya. Ketika Ibu Ekologi bersabda, ya demikianlah. Bu Brigita itu kan nulis tesisnya tentang ekologi gitu. Jadi sama Romo ini ya, Bude waktu itu.
sama Terminto, ya. sama Jadi Romo Andang. nah Romo Andang. Jadi kami berdua waktu itu kuliah ekologikal bareng di S1 ya Bude ya. Terus Ya, dan aku bisa selesai karena didorong Ponda. sedangkan saya kabur setengah Kalau nggak semester. ditendang Ponda, aku nggak lulus. Oke. Halo Mbak, apa kabar? Halo, Aswin, Jadi rekan seperjuangan. Halo Mas Asin. Nah, ini kan jadi nanti berkembang dari diskusi buku kepada berbagi penderitaan. nah, mereka teman-teman satu grup itu. Grup yang tadi namanya itu tadi. Terus oke, saya lanjutin. Kalau India itu terjadi tahun 1964 itu Pandana Shiva waktu itu yang memulai gerakannya. Jadi mereka itu waktu itu ada kawasan hutan mau ditebang karena memang itu mau dijadikan lahan pertambangan. Saya lupa tempatnya, Indianya di mana. Nah, cara perempuan-perempuan ini untuk menghentikan para penebang hutan itu tadi, mereka memeluk pohon semuanya. Jadi perempuan-perempuan ini bersama-sama memeluk pohon. Itu yang disebut dengan gerakan memeluk pohon. Itu pertama kalinya akhirnya kayak mata dunia itu terbuka gitu bahwa hutan itu juga ada enggak sekedar untuk ditebang, kayunya dimanfaatkan, lahannya kosongnya bisa untuk pertambangan gitu kan. Itu pertama kalinya akhirnya ada istilah konsep ekologi, bagaimana maksudnya konsep yang secara jelas tertulis ya. Pastinya kan sebelumnya secara terutama mitos-mitos atau mungkin daerah-daerah adat desa adat yang kecil-kecil yang lainnya itu mungkin sudah mengalami tapi tidak terekspos oleh media. Kalau itu kan ceritanya kan terekspos di media masif banget waktu itu di India. Menurut buku loh ya, karena saya waktu itu belum lahir. Nah, jadi ya di saat itulah akhirnya orang-orang itu sadar bahwa perempuan itu ternyata punya daya dobrak untuk menghentikan perusakan lingkungan nih gitu kan. Nah, dari situlah kesadaran bahwa perempuan itu sebagai agen perubahan ekologi itu mulai muncul nih di mana-mana. Kira-kira seperti itu sih yang akhirnya kenapa ekologi kok deket banget sih sama perempuan ataupun perempuan kenapa selalu dikait-kaitkan dengan ekologi meskipun ya sebenarnya sebelumnya juga kayak gitu sih. Ada mitos. Ya. Atau mungkin Bude bisa nambahin, Bude Brigita yang juga mempelajari tentang ekologi. Enggak, kalau soal itu sih enggak yang soal perempuan, cuman emang Pandana Shiva. Saya senang sekali pernah bertemu beliau dan mewawancara beliau. Ya, oke, thank you.